Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Nah, Ibu Nufi akan meneruskan pelajaran tentang pengenalan dari Adobe Photoshop CS3. Kali ini kita akan mempelajari tentang tools-tools apa saja pada Adobe Photoshop CS3 dan fungsinya. Jadi kalian akan tahu nantinya icon ini fungsinya ini, icon ini fungsinya ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita akan sedikit mengulas materi kemarin tentang pengertian Adobe Photoshop CS3. Apa sih? Jadi adalah software pengolah gambar yang sangat powerful dengan segala fasilitasnya. Jadi lewat sini kita bisa mendesain banyak sekali ya, mendesain brosur, bisa membuat gambar, bisa edit foto kayak gitu. Nah, hasil gambar olah dengan Adobe Photoshop ini banyak dilihat di berbagai website, brosur, koran, majalah, dan media lainnya. Jadi kalian bisa lihat ya di berbagai koran, majalah itu salah satunya editnya pakai Photoshop. Nah, logonya seperti ini ya anak-anak ya, PS. Nah, logo Photoshop itu seperti ini. Sudah tidak asing lagi ya dengan logo Photoshop. Nah, selanjutnya kita akan mengenal area kerjanya. Nah, ini sudah ada pengelompokan ya, dikelompokkan Ibu Nufi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama ini di kolom paling kiri ini ada toolbox. Kemudian ada menu bar di B, kasih kasih penomoran Bu Nufi B, itu menu bar. Selanjutnya yang C itu ada tool option bar. Kemudian yang D itu ada area gambar ya. Area gambar itu tempat kerja kita untuk mengedit foto, membuat brosur kayak gitu. Di situ tempat area kerjanya. Kemudian yang E ini ada yang E ya. Yang E ada status bar, ada zoom in, zoom out. Dan yang paling kanan itu ada palet. Di dalam palet ada layer, ada pewarnaan, dan seterusnya. Kita akan langsung mempelajari yang pertama icon-icon pada toolbox ya anak-anak ya. Dihafalkan nanti iconnya seperti apa, gambarnya seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa. Seperti itu ya anak-anak ya. Dipahami, dipelajari, dan dihafalkan. Nah, di dalam toolbox itu berisi tool yang menyeleksi dan memodifikasi gambar. Jadi kebanyakan kita akan menggunakan tools ini ya, di dalam toolbox ini ya, sangat banyak. Makanya ditampilkan di paling kiri yang terlihat, karena kita banyak menggunakannya. Yang pertama ada yang namanya move tool. Nah, seperti itu ya gambarnya ya, move tool ya.
Fungsinya untuk memindahkan posisi layer dalam satu foto ataupun memindahkan sebuah foto atau layer dalam sebuah foto yang lain atau foto yang berbeda. Jadi fungsinya untuk memindahkan posisi. Yang kedua ada rectangular marquee tool. Alat ini digunakan untuk menyeleksi objek yang berbentuk kotak. Nah, di sini ada pojokan bawah, pojok kanan bawah itu ada kayak tombol segitiga hitam. Nah, di sana kalau diklik kanan akan muncul pilihan yang lainnya. Seperti elliptical marquee tool, itu bentuknya kayak lingkaran. Kalau itu kan kotak ya, rectangular. Selanjutnya itu namanya lasso tool untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas. Alat ini akan membentuk seleksi sesuai dengan gerakan mouse. Penggunaan alat ini sangat bergantung dengan gerakan mouse sehingga cukup sulit mengendalikan dan mencapai hasil yang maksimal. Di sini juga ada pojok kanan bawah ini ya, ada segitiga ini ya. Kalau diklik kanan akan ada pilihannya seperti rectangular tadi. Nah, diklik kanan caranya untuk melihat pilihannya. Di bawah kanannya ini ada magic wand tool, itu untuk menyeleksi satu jenis warna solid pada foto. Di sini ada crop tool, digunakan untuk memotong gambar, foto ataupun kanvas atau kertas kerja. Pemotongan dengan alat ini dilakukan secara permanen, mengubah bentuk, dimensi lebar dan tinggi foto. Pemotongan dilakukan dengan menentukan area potong berbentuk kotak dari sebuah foto. Terus ini ada slice tool. Slice tool digunakan untuk kebutuhan website dengan cara memotong hasil desain yang telah dibuat di Photoshop menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, untuk membuat website biasanya dipotong-potong gambarnya lewat sini desainnya. Nah, pojok kanan bawah juga sama ya, itu ada pilihannya. Kalau diklik kanan ada slice select tool. Slice select tool digunakan untuk memilih potongan pada sebuah desain yang telah dipotong sebelumnya dengan menggunakan slice tool. Jadi setelah dipotong pakai slice tool, bisa menggunakan slice select tool ini. Selanjutnya ya, yakni spot healing brush, digunakan untuk menghapus noda pada sebuah foto ataupun gambar. Alat ini juga biasanya digunakan untuk menghilangkan noda di wajah ataupun menghilangkan jerawat di wajah. Jadi biasa untuk mengedit foto biar lebih cantik. Selanjutnya yang di kanannya ini ya, ada yang namanya brush tool, digunakan untuk melukis foto atau gambar dengan goresan kuas berdasarkan warna depan yang telah dipilih. Jadi untuk melukiskan foto atau gambar dengan kuas, goresan kuas. Yang ini namanya adalah clone stamp tool,
Nah, digunakan untuk mengambil sampel dari sebuah area gambar, kemudian mengkloning atau menerapkan sampel tersebut untuk dilukiskan di atas area foto lain berdasarkan sampel foto yang diambil. Jadi dia mengkloning foto atau gambar dari foto atau gambar yang lainnya ke area kerja kita. Selanjutnya ada yang namanya history brush tool ya. Digunakan untuk melukis image menggunakan snapshot atau state history dari image. Tuh, gambarnya seperti itu. History brush tool namanya. Lalu eraser tool digunakan untuk menghapus foto atau gambar dalam sebuah layer. Eraser, kayak gitu namanya eraser. Samping kanan eraser itu ada namanya gradient tool. Gradient tool ini fungsinya untuk mengecat area yang dipilih atau selected area dengan perpaduan dua warna atau lebih. Nah, gradient ini juga memiliki beberapa pengaturan dan tipe untuk menghasilkan efek perpaduan warna yang sesuai dengan keinginan. Jadi warnanya itu nanti banyak ya di sini ya, bisa menggabungkan antara warna merah, kuning, merah, hijau, digabungkan warnanya. Itu juga bisa lewat gradient tool ini. Lalu setelah gradient tool, di sini kita juga akan mempelajari ini ya, gambarnya yang di bawahnya eraser tool, namanya blur tool. Blur tool ini digunakan untuk menghaluskan atau mengaburkan area tertentu dari sebuah foto atau gambar. Dengan mengaburkan gambar akan memberikan kesan halus. Yang kanannya namanya adalah Dutch tool. Dutch tool ini digunakan untuk menerangkan warna di area tertentu pada gambar atau foto dengan memberikan highlights pada area tertentu hingga area tersebut tampak lebih cerah atau terang. Tulisannya DODGE, Dutch tool. Ya. Setelah Dutch tool, di bawahnya kita akan mempelajari yang namanya pen tool. Yang mana pen tool? Ayo yang mana? Coba dicari yang namanya pen tool itu yang mana? Ini dia. Pen tool. Pen tool itu digunakan untuk menggambar pet, sudut, ataupun lengkung. Nah, alat ini biasa juga digunakan untuk menyeleksi suatu objek. Jadi selain alat ini ada kumpulan alat lain untuk menambah titik poin, mengurangi titik, dan memodifikasi pet yang telah kita buat. Yang kanannya ada T, ini artinya atau ikonnya namanya horizontal type tool. Digunakan untuk membuat teks secara horizontal. Yang ini namanya pet selection tool, digunakan untuk menyeleksi pet yang telah dibuat dengan menggunakan pen tool. Kanannya pet selection tool itu ada shape. Apa anak-anak namanya tadi? Iya benar, shape tool. Shape, bentuk ya. Artinya kan bentuk. Jadi di sini nanti kita bisa membuat bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kita. Apa saja Bu Nufi? Banyak ya bentuk-bentuk. Ada bentuk di sini kan bisa kita contohkan ya, bentuk persegi panjang, bentuk persegi, bentuk lingkaran, bentuk segi 5,
bentuk segi 6, membuat bintang, dan banyak lagi. Jadi pokoknya kalau membuat bentuk-bentuk itu bisa pakai ini. Nah, dengan cara klik kanan di pojok kanan bawah. Jadi ada segitiga hitam ini, diklik kanan aja. Nanti ada banyak pilihannya bentuk-bentuk yang bisa kita desain atau kita buat. Nah, di sini. Namanya apa? Namanya shape tool. Nah, selanjutnya ini ada namanya note tool. Note tool digunakan untuk memberikan catatan pada hasil desain yang telah kita buat. Jadi sebagai pengingat dalam proses pembuatan desain. Bentuknya seperti kertas ya, namanya juga note. Lalu ada hand tool, bentuknya tangan, hand, digunakan untuk menggeser atau memindah bidang pandang foto atau gambar di dalam window view area atau dalam kondisi gambar sedang diperbesar. Jadi cukup tekan dan tahan tombol spasi untuk menggunakan alat ini. Nah, hand tool bentuknya tangan ya, untuk memindahkan atau menggeser. Lalu ini namanya zoom tool. Zoom tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan foto pada gambar. Bentuknya seperti itu ya, zoom. Nah, itu tadi ya anak-anak, kita sudah mempelajari yang namanya toolbox, isi atau icon dari toolbox. Selanjutnya kita masih akan mempelajari banyak icon-icon pada Adobe Photoshop. Materi hari ini cukup toolbox dulu ya anak-anak, untuk menu bar, tool option bar, area gambar, status bar, dan palette. Itu kita akan mempelajari minggu depan. Bila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk WA Bu Novi ya. Icon yang Ibu Novi sudah terangkan, jangan lupa dipelajari, dipahami, dihafalkan ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.